Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Salam jumpa kasih dalam Yesus Kristus yang pagi hari ini lagi menyatakan firman-Nya untuk memberkati kita dalam beraktivitas sepanjang hari. Dan oleh karena itu memulaikan aktivitas kerja kita berdoa dan kita mohon firman-Nya menguatkan kita. Mari berdoa. Inilah kami yang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, yang menghantar kami lagi ada di hari pemberian-Mu ini. Memulaikan aktivitas hidup kerja dan pelayanan di sepanjang hari Kamis, apalagi dalam mempersiapkan ibadah-ibadah kolom. Maka Engkau berkenan menuntun kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga bersemangat hidup dan menjadi berkat. Kami sedia menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Sabda Pagi edisi Kamis 22 Juni 2023 dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan demikian, tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Itulah firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, dampak penolakan terhadap Injil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tidak sedikit orang masa kini entah karena alasan agama, budaya, status sosial, dan ekonomi menolak Injil dalam kehidupan. Mendengar dan menerima Injil bukanlah sesuatu yang menarik bagi mereka. Dunia sekuler yang menawarkan berbagai kesenangan, hedonis, kemewahan dan kenyamanan, komfort yang mudah didapat, instan, mudah menjebak hidup orang percaya. Nilai spiritual kehilangan tempat yang sesungguhnya karena tergeser hal duniawi. Sadar atau tidak, gereja sedang berada dalam konteks ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini menggambarkan tentang situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Injil yang memberi jaminan dan kepastian hidup ditolak. Mereka tidak berusaha menanggapi kabar baik itu. Paulus melihat masa lalu bangsa Israel yang sering melawan hukum dan ketetapan Tuhan Allah lewat nubuat para nabi. Kini ia berhadapan dengan kondisi yang sama, bahwa orang Yahudi menganggap Injil adalah batu sandungan, sementara orang Yunani memandang Injil sebagai sebuah kebodohan, karena mereka berpaling kepada Allah lain. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan Allah, milik yang spesial, karena amat dikasihinya. Mengapa Tuhan Allah cemburu, marah, dan memandang Israel sebagai bangsa bebal? Karena berpaling kepada Allah lain. Dampaknya mereka sering mengalami penghukuman dan berulang kali ditawan dan diangkut ke negeri pembuangan. Hidup mereka menderita, krisis ekonomi berkepanjangan, negeri mereka hancur. Kehancuran umat Israel pada masa lampau harus menjadi pelajaran bagi umat masa kini. Demikianlah peringatan Rasul Paulus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini kiranya menjadi refleksi iman bagi keluarga Kristen masa kini. Di tengah gencarnya ancaman dunia modern, kita diajak rajin membaca firman, tidak bosan mendengar pengajaran dan khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar gereja dan di berbagai ibadah. Sebab jika semangat mendengar dan memahami firman mulai lemah, maka terbukalah peluang
si jahat merampas hidup kita. Jika orang percaya menjauh dari persekutuan ibadah, ia akan mudah menjauh dan terbuang dari hadirat Tuhan Allah. Ingat betapa ngerinya jika manusia jatuh ke dalam penghukuman Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, teguhkanlah keyakinan iman kami, agar di tengah gencarnya ancaman dunia masa kini, kami tidak menolak Engkau dan berpaling kepada Allah lain, sehingga iman dan perbuatan kami memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah sabda pagi kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun berada. Kita yakin kita menjadi orang-orang yang sungguh melakukan kehendak firman-Nya. Shalom, damai di hati. Damai untuk hormat namanya, firman Tuhan.